Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul Mukarramat, para ibu yang mudah-mudahan senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai pada kita semua, sehingga kita semua tercatat dan juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul kembali di tempat, di majelis yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dimuliakan oleh beliau dalam rangka menjalankan rutinitas mingguan, itu pembacaan salawat, dilanjutkan dengan taklim, yang mana baik salawat maupun salat ilmu itu adalah dua hal yang sangat baik. Salawat adalah satu-satunya ibadah yang sekali lagi disampaikan bahwa bahkan walau bila huduril qalbi itu tetap diterima. Sedangkan talab ilmu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Salah satunya diantaranya utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu sejak engkau berada di bawah yang ibu sampai kamu terbaring di liang lahat. Artinya tidak ada kata terlambat saya mau belajar, udah tua. Nah, tidak ada kata terlambat. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita terbaring di liang lahat. Artinya sepanjang hidup kita harus tetap belajar.
tidak boleh terputus dari belajar. Karena dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan di dalam terpukat dengan ilmu, di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada lagi kalau kurang kuat, jauhnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yahwa." Barang siapa yang intakola itu pindah tempat. Manin takola, barang siapa yang pindah tempat atau berangkat, liyata'allama ilman, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka ghufira lahu qabla ayyahwa, diampuni dosanya sebelum orang itu melangkahkan kaki. Jadi kalau kita udah niat mau pergi ngaji dan terrealisasi kita berangkat, maka sebelum melangkahkan kaki, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu untuk kali ini kita masih tentang kitab Thaharah, masih tentang bersuci, tentang haid dan nifas. Walaupun saya nggak tahu sebetulnya gitu, untuk seperti apa, orang saya nggak ngalamin, tapi emang di sini rutenya seperti itu. Nah sekarang tentang bab haid dan nifas, kalau dilewatin rasanya tarkul adab sama ulama. Makanya gak apa-apa diulang-ulang tentang haid dan nifas, karena tujuan dari beliau-beliau, para guru, para ulama menyampaikan hal yang diulang-ulang adalah supaya kita sedikit demi sedikit ada yang tertanam di dalam hati, meskipun hanya sedikit. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau terus-terusan insya Allah lama-lama menjadi bukit. Udah sedikit, sekali-kalinya besok lupa sama sekali, nggak tahu apa-apa. Sini disampaikan faslun fi bayani qadril haidi wa ma yuzkaru ma'ah. Jelaskan tentang kira-kira waktunya haid dan hal-hal yang terkait dengan waktu haid tersebut. Wa ma hukmuhu faqad taqaddama, sedangkan hukumnya haid itu sudah dibahas terlebih dahulu. Cuma ini hanya kira-kira waktunya aja. Menurut penelitiannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau melakukan penelitian riset, sama risetnya beliau bahkan termasuk mukasyafah ya. Jadi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, itu sudah diteliti sama beliau, sehingga kita sekarang sudah dipermudah dengan mempelajari kitab-kitab karyanya. Insya Allah segala hal sudah bisa kita temukan di sana. Aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Jadi yang dinamakan haid itu paling sedikit waktunya yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ai qadrahuma muttasilan, atau kira-kira sehari semalam yang berturut-turut. Jadi artinya apa? Wa huwa arba'un wa 'ishruna sa'atan. Haid itu paling sedikit adalah 24 jam. 2 hari, kalau keluarnya satu harinya cuma 1 jam, berarti itu tidak termasuk haid. Artinya apa? Kalau 2 hari itu bukan kita ya, saya enggak. Kalau ibu-ibu mengalami haid
ternyata 2 hari itu keluarnya cuma 1 jam atau kurang dari 24 jam, maka berarti sholat 2 hari yang ditinggalkan itu wajib qadha. Nah, maka ini yang harus lebih berhati-hati lagi bagi mereka-mereka yang siklus haidnya tidak teratur. Nah, harus lebih berhati-hati karena jangan-jangan itu bukan haid. Nah, zaman sekarang itu udah banyak yang seperti itu. Faktornya banyak, dari faktor makanan, dari faktor obat dan lain-lain. Minumnya obat pelangsing, tapi ternyata berakibat ke yang lain. Atau minum biasanya yang sering terjadi itu bagi para ibu yang menggunakan kontrasepsi injek, ya, disuntik KB, karena fungsi dari injeksi KB tersebut adalah mengacaukan siklus haidnya. Tujuannya adalah siklus haidnya dikacaukan sehingga tingkat kesuburannya berkurang. Pada akhirnya insya Allah kehamilannya bisa ditunda, hanya saja siklus haidnya jadi tidak teratur. Jadi memang kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati ketika haidnya sudah mulai tidak teratur. Banyak hal yang menjadi repot. Artinya dari mulai sholatnya, ini saya harus sholat apa enggak. Setelah itu di dalam masa haid tersebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah at-tolak. Nah, tidak boleh ditolak, tidak boleh istimta, tidak boleh al-wat'u atau tidak boleh berjima. Nah, banyak hal, akhirnya jadi repot karena siklus haidnya tidak teratur. Jadi paling sedikit 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, ini arba'un wa ishruna sa'atan falakiyatan wa kullu sa'atin khamsata asyara darajatin wa kullu darajatin arba'u daqaiqa fa inna qasaddamu an hadhil miqdar falaysa bihaidin kal huwa damun fasad. Jika haidnya kurang dari 24 jam, maka itu bukan haid tapi damun fasad atau darah istihadah namanya, darah penyakit. Terus diperiksakan ke dokter. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Galibnya umumnya ada yang 6, ada yang 7. Cuma nggak perlu dijelasin lagi lah, ibu lebih tahu. Minal ayyam bilayaliha, 7 hari 7 malam, 6 hari 6 malam. Wa ilam tasir atima lakin balagha majmuha qadra yaumun wa lailatun. Walaupun tidak berturut-turut keluarnya, artinya enggak keluar terus, tapi asal sampai 24 jam berarti itu haid. Tapi kalau kurang dari 24 jam maka itu bukan haid. Kecuali wa aktaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling banyak atau paling lama masa haid adalah 15 hari bilayaliha, sama malamnya. Jadi hitung sama malamnya, keluarnya pagi berarti sampai pagi lagi. Nah itu gak boleh lebih dari itu. Walaupun dalam 1 hari keluarnya hanya 1 jam, artinya cuma 15 jam ya. Cuma 15 jam haidnya, tapi masaknya 15 hari, maka itu termasuk haid. Jadi kalau mau yakin berarti harus 15 hari. Kalau udah yakinlah itu haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari maka itu nanti yang membingungkan. Karena apa? Kalau berturut-turut 15 hari 15 hari baru selesai, 16 hari, 17 hari, 17 hari selesai nggak keluar lagi, maka berarti sisa dari 15 hari itu adalah bukan haid. Yang haid 15 hari. Tapi yang repot ketika dalam
7 hari keluar, hari ke-8 gak keluar, hari ke-9 keluar lagi, hari ke-10 gak keluar lagi, sampai seperti itu. Itu yang membingungkan. Yang haid yang mana? Itu yang seperti yang saya jelaskan kemarin. Berarti harus diteliti dulu awal pertama kali dia haid berapa hari. Pertama kali haidnya harus ingat berapa hari. Oh, pertamanya 3 hari. Berarti itu harus dipertanyakan, sisa dari 3 harinya itu haid atau bukan. Kalau pokoknya kita yakin berarti sisanya bukan haid, tapi yang haid yang mana gitu. Nah, itu yang juga bingung. Berarti apa? Harus diteliti, diintipin tiap hari warna darahnya, jam pertama seperti apa, yang jam kedua seperti apa, diintipin terus tiap saat. Aromanya, kalau dicium-cium berarti tapi ya jangan minta tolong orang untuk nyium-nyium. Itu yang repot. Jadi makanya lebih baik kita jaga supaya nggak sampai terjadi hal-hal seperti itu. Sedangkan galibnya atau paling sedikitnya masa persucian di antara 2 haid itu adalah berapa? 15 hari. Jadi jangan kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari udah keluar lagi haid, itu perlu dipertanyakan haid atau bukan. Yang haid itu yang pertama apa yang kedua? Itu bingung lagi nanti. Hati-hati. Sedangkan umumnya itu 24 atau 23 hari. Umumnya masa suci itu bagi yang normal, yang tidak ada masalah. Sedangkan untuk paling lama masa suci itu tidak ada batasnya, tidak terbatas sampai kapan masa suci itu berlaku. Jadi artinya bahkan ada perempuan yang Aisyah itu yang tidak mengalami haid sama sekali, dari mulai lahir sampai dia wafatnya tidak mengalami haid, itu nggak apa-apa. Nah, cuma biasanya yang Aisyah seperti itu, yang tidak mengalami haid itu biasanya berarti adalah mandul biasanya, jadi masa kesuburannya kurang. Kenapa? Karena haid yang dikeluarkan, darah haid yang kedua dikeluarkan adalah indung telur atau ovum yang tidak dibuahi. Jadi ovum yang tidak dibuahi dia jatuh ke rahim, tidak mendapatkan pembuahan, akhirnya mencair menjadi darah dan dikeluarkan melalui vaginanya. Tujuannya adalah untuk membersihkan supaya rahimnya tidak terinfeksi, tidak kotor. Itu siklus alamiah, sistem proteksi dari Allah secara langsung. Dikasih sistem proteksi, tubuh itu dikasih sistem pengamanan. Kurang adil apa? Kurang apa? Nah, terus tapi ada juga perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid tapi juga nggak andul punya anak. Contohnya siapa? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sepanjang hidupnya tidak mengalami haid, tapi beliau punya putra yaitu Hasan dan Husain. Bahkan dikisahkan bahwa beliau pernah melahirkan di waktu maghrib. Beliau diwakila annaha waladat waqtal ghurub. Beliau ayam juga mau ngaji. Jadi disampaikan bahwa beliau Sayyidah Fatimah itu pernah melahirkan
di waktu maghrib. Jadi begitu azan maghrib beliau melahirkan, dan beliau mengalami nifas majatun, satu sekejap mata aja, hanya secepat mata kita berkedip, jadi keluar nifasnya. Dan setelah itu beliau bersuci lalu melaksanakan sholat maghrib. Jadi artinya apa? Sepanjang hidupnya Sayyidah Fatimah tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat wajib, sehingga beliau digelari dengan Az-Zahra. Az-Zahra itu yang bersinar terang benderang. Jadi karena beliau nggak pernah sama sekali ketinggalan sholat, ketinggalan waktu. Sedangkan suaminya beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah digelari dengan karramallahu wajhah, atau didoakan oleh seluruh umat karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya Sayyidina Ali dari mulai lahir sampai beliau wafat tidak pernah melihat auratnya sendiri. Beda sama ibu-ibu ngaca, dilihatin, wah seksi dia, berjam-jam di depan kaca. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri sepanjang hidupnya, apalagi auratnya orang lain. Gak perlu ditanyain terus caranya gimana, itu mah udah hafal sendiri, gak perlu dituntut. Beliau Sayyidina Ali ketika menikahi Sayyidah Fatimah usianya wahwa ibnu ihda wa ishrina sanatan wa khamsata ashhur. Beliau usianya 21 tahun lebih 5 bulan. Usia Sayyidina Ali ketika menikahi Siti Fatimah usianya 21 tahun lebih 5 bulan. Sedangkan Siti Fatimah pada saat dinikahi oleh Sayyidina Ali adalah khamsata asyarata sanatan wa khamsata ashhur, 15 tahun lebih 5 bulan. Jadi selisihnya adalah 10 tahun. Dan beliau berdua adalah dua orang kekasih yang menyimpan cintanya dalam diam. Jadi artinya sebelum dinikahkan oleh Rasulullah udah sama-sama naksir, cuma gak berani bilang, udah diam aja, menyimpan cintanya dalam doa. Sehingga ketika akhirnya Rasulullah itu berasa ketika Siti Fatimah dilamar oleh si Anu ditolak. Semua yang melamar Siti Fatimah itu ditolak dengan alasan beliau belum siap, belum akan menikahkannya. Dan pada akhirnya dinikahkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu berarti cintanya karena Allah, bukan karena syahwat, karena nafsu. Dan Sayyidah Fatimah wafat setelah disittati asyhur ala sahih. Beliau wafat setelah Rasulullah 6 bulan. Setelah Rasulullah wafat, beliau masih hidup selama 6 bulan, dan 6 bulan berikutnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain Siti Fatimah, tidak ada satupun putra Rasulullah dan putrinya yang hidup sampai masanya Rasulullah wafat. Artinya putri-putrinya Rasul wafat sebelum Rasul. Yang dinikahkan dengan Sayyidina Utsman 2. Yang pertama dinikahkan, wafat, diturunkan, diwariskan ke adiknya, turun ranjang. Nikah lagi sama adiknya, wafat lagi. Sedangkan putra-putranya yang laki-laki itu diwafatkan di masa kecil semuanya. Jadi masih kecil sudah diwafatkan. Tujuannya adalah menjaga kemurnian agama Islam. Jadi jangan sampai nanti putranya Rasulullah dijaga. Jangan sampai ketika besar nanti karena merasa sebagai putranya Rasulullah maka beliau berhak mewarisi tahtanya Rasul, sehingga beliau mengaku sebagai Rasul, sebagai penerusnya Rasul. Sehingga Allah menjaga, saking menjaganya marwahnya Rasul, diwafatkan putra-putranya
di usia masih kecil. Wafatnya Sayyidah Fatimah Lailatul Tsulasa, di malam Selasa. Kalau Rasulullah hari Senin, Sayyidah Fatimah di hari Selasa. Di Salatin tanggal 3 bulan Ramadan, Sittatan Ihda Asyarata, tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah, dan Siti Fatimah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Artinya sebelum Rasulullah wafat itu belum ada tahun Hijriah. Adanya bulan Hijriah, tapi belum dihitung tahunnya. Mulai dihitung itu di masanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Melalui diskusi panjang, ini dimulainya tahun Hijriah itu di bulan apa? Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahirannya Rasul. Ada yang mengusulkan bulan Rajab karena bulan Isra Mi'raj, bulan Ramadan. Dan ada yang juga yang mengusulkan bulan Muharram. Akhirnya diterima oleh Sayyidina Umar, diputuskan awal tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita pada sejarah perjuangannya Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam sama kita-kita ini yang ada di Indonesia. Itu dengan melalui perjalanan yang sangat berat, yang maha berat. Karena beliau diusir dari Mekah, bahkan beliau mau dibunuh dan harus hijrah ke Habasyah berkali-kali. Pada akhirnya hijrah ke Madinah untuk menyampaikan ajaran, yaitu tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalq, menyampaikan hal-hal yang seharusnya yang diperintahkan untuk disampaikan pada kita oleh Allah. Jadi perjuangannya panjang. Kalau kita di sini udah tinggal udah tinggal maunya aja. Mau sholat kapanpun bisa, mau ngaji kapanpun gak ada yang protes. Tapi di zamannya Rasulullah dulu, ketika ada orang ngaji, sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, ada orang adzan dirobek mulutnya, ada orang baca Quran dirobek mulutnya, seperti itu. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam bi Umarain, dengan dua orang Umar. Dan akhirnya Rasulullah mengislamkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan perjuangannya sama semangatnya seperti beliau ketika beliau menentang. Dulu menentangnya Islam, menentangnya ajaran Rasulullah itu seperti apa, dan pada saat beliau masuk Islam juga perjuangannya membelanya Rasulullah itu juga sama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Wa'lam anna sinnul ya'si, sedangkan tahun menopause atau tahun akhirnya haid itu tidak tentu. Ada kalanya isnata wasituna di tahun ke-62, 62 tahun baru selesai atau dia tidak mengalami haid lagi, Qamariyatan, Taqridiyatan, kalau seperti itu. Tapi juga ada yang di situna di tahun ke-60, ada juga yang wa khamsuna, ada yang 50, itu macam-macam. Jadi artinya tidak jadi masalah dan bukan hal yang luar biasa ketika ada yang menopause di usia dini atau udah tua masih haid juga. Itu bukan hal-hal yang perlu dikhawatirkan, karena itu tergantung pada kesuburannya masing-masing. Sedangkan wa aqallun nifas, paling sedikitnya nifas itu majatun, satu kali sekejap mata aja, jadi sekali keluar. Biqadri, dengan kira-kira ketika kita berkedip. Nah, itu yang dialami oleh Sayyidah Fatimah tadi. Melahirkan di waktu maghrib, tapi waktu sholat maghribnya tidak terlewat. Nah, gitu. Sedangkan
kalau umpamanya Sayyidah Aminah itu nggak mengalami nifas, tidak ada darah wiladah, tidak ada nifas, karena beliau melahirkan manusia yang istimewa, yang paling mulia di antara makhluknya Allah, manusia paling sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesakitan, tidak ada kotoran, tidak ada darah dan lain-lain. Beliau keluar sudah dalam keadaan bersih, sudah dikhitan dan sudah ganteng. Dan beliau Sayyidah Aminah ketika melahirkan Rasulullah itu dengan senyum kebahagiaan. Jadi nggak ada kedan sakitnya, itu nggak ada. Yang jadi bidannya siapa? Yang jadi bidannya adalah Sayyidah Maryam bersama Sayyidah Asia. Asia itu yang jadi istrinya Fir'aun. Jadi Sayyidah Maryam, Siti Maryam ketika beliau diwafatkan oleh Allah, Siti Asia yang diwafatkan oleh Allah, beliau diangkat oleh Allah ke surga dan menjadi ratunya bidadari di sana. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah, beliau diutus bersama para malaikat dan para bidadari surga untuk menjadi bidannya Siti Aminah, sehingga nggak ada kesakitan, karena yang nungguin juga malaikat. Beda sama kita, enggak kita ya, saya nggak pernah melahirkan. Beda sama ibu-ibu ketika melahirkan, wah perjuangan ada kayak apa, antara hidup dan mati. Nah, tapi ibu juga jangan merasa melahirkan sendiri. Artinya, wah saya melahirkan anak udah kayak apa. Berarti jangan lupa ibu kita dulu juga melahirkan, sama perjuangannya seperti itu. Kadang-kadang kita cuma ingat punya aja perjuangan kita seperti apa. Harusnya anak itu berbakti sama orang tuanya seperti apa. Pertanyaannya, kita sudah berbakti belum sama orang tua? Karena apa? Karma itu sudah dinas. Pernah saya kisahkan tentang karma ya, yang bermula dari doanya Nabi Nuh, ya Allah bukakanlah aib orang yang membuka aib orang lain. Sehingga kucing yang membuka aibnya anjing akhirnya dikutuk sepanjang hidupnya, dan itu berpengaruh pada segala jenis kucing. Semua jenis kucing, dari mulai kucing yang unyuk lucu sampai kucing yang garangnya luar biasa, itu kutukannya sama. Ketika mereka kawin akan mengalami kesakitan karena di dalam zakarnya ditanam duri-duri. Kenapa? Karena dia mempermalukan anjing. Anjing yang dipermalukan. Apalagi kalau kita mempermalukan sesama manusia. Maka Allah akan memberikan hukuman yang sama kan kita, bahkan berkali lipat nanti lebih pedih. Wa adzabun alim, siksa Allah itu pedih. Lanjutkan. Wa ghalibuhu arba'una, umumnya 40 hari. Makanya jadi jadi obrolan. Sudah mendekati 40 hari kan ya. 40 hari. Padahal belum tentu, karena masih ada wa aktsaruhu sittuna, jangan-jangan malah 60 hari. Wa aktsaruhu sittuna, ada yang tidak 40 hari tapi bahkan 60 hari. Cuma nggak boleh lebih dari 60 hari. Nah, sedangkan masa persucian tadi yang 15 hari, paling sedikitnya 15 hari itu bainal haidataini, di antara dua haid. Dari head ke head lagi. Bagaimana kalau dari nifas ke head? Kalau dari nifas ke head itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Selesai nifas, baru 1 hari udah head. Itu bisa. Dan itu juga adalah head. Jadi tidak perlu diragukan. Oh, ini mah bukan head kali. Ternyata itu 15 hari masa persucian itu adalah bainal haidataini, di antara dua haid. Nah, bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan haid, salah satunya adalah dia haram ditolak, haram dijatuhi tolak. Kenapa? Karena kalau kita menjatuhkan, kalau seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya di masa haid, maka tidak bisa dihitung masa iddahnya.
Karena masa iddah dari perceraian adalah salah tatakuru, 3 kali masa persucian. Jadi dimulai dari hari pertama selesainya haid. Nah, artinya dijatuhkan talak itu harus dalam keadaan suci, tidak haid dan tidak digauli selama masa persucian tersebut. Jadi jangan sampai baru selesai gitu terus menjatuhkan talak. Itu nggak bisa nanti menghitung iddahnya. Masa iddah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat, untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Jangan sampai ketika perempuan baru selesai nikah, selesai bercerai, terus gak lama nikah lagi sebelum iddahnya selesai. Setelah menikah hamil, itu nanti jadi berebut menolak maksudnya. Kata suaminya yang baru, saya baru kemarin nikahnya, belum diapa-apain, baru nyolek dikit, kok udah hamil? Jangan-jangan dari suami yang lama. Suami yang lama, enak aja, udah ada bumbu yang baru. Jadi saling menolak. Akhirnya si perempuannya tidak terjaga kehormatannya dan si anaknya juga tidak terjaga haknya. Dia nggak punya nasab yang jelas. Nah, terus bagi mereka yang tidak mengalami haid, masa iddahnya berapa? Masa iddahnya adalah salasata asyhur, 3 bulan ketika bercerai. Tapi ketika iddah dari wafat itu adalah arba'ata asyhur wa asyra. Ketika ditinggal wafat, iddahnya adalah 4 bulan plus 10 hari. Jadi harus tunggu 4 bulan 10 hari, jangan mejeng dulu gitu. Jangan nyari-nyari gacuan baru dulu. Nah, di masa iddah tersebut, seorang perempuan di masa iddah itu harus iskan, harus tetap tinggal di rumah, wajib tetap tinggal di rumah. Ini wajib hukumnya itu. Wajib tetap tinggal di rumah yang mana? Di rumah di mana dia dijatuhi talak. Dijatuhi talak di rumah ibunya, dia nggak boleh keluar dari situ selama masa iddahnya belum selesai. Ketika dia ditinggal wafat di rumah anaknya, maka tidak boleh pindah ke rumahnya. Dia harus tetap di situ, nggak boleh keluar rumah. Harus iskan, menjaga diri, bertahan di dalam rumah, nggak boleh keluar. Dan selama masa iddah dia tidak boleh berhias, nggak boleh berhias, nyisir aja nggak boleh. Harus autan acak-acakan. Yang kira-kira ketika ada teman dari suaminya melihat itu jijik. Ketika teman dari suaminya melihat itu jijik. Jangan sampai suaminya meninggal kemarin, 3 hari kemudian dia udah menor. Itu 3 hari itu masih ada orang takziah, karena takziah itu sampai 7 hari. Masih ada orang takziah. Jangan sampai orang takziah tujuannya mau ikut berbuka malah jadi berbahagia gitu. Nah itu. Jadi selama masa iddah tidak boleh berhias, nggak boleh dandan, dan tidak boleh keluar rumah tempat dia ditinggal oleh suaminya, tempat dia dijatuhi talak. Hanya itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi sedekah, jadi amal jariah buat para guru, para musannif, para muallif kitabnya, dan juga mudah-mudahan jadi sebab kita semua orang-orang yang semakin diberikan tambahan ziyadah ilmu dan semakin menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu 'auna
لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد